Kemudian tatkala Umar sudah melakukan demikian, maka keduanya berkata, "Na'am qad aslamna." Benar kami berdua sudah Islam, wa amanna billahi wa rasulih. Kami telah beriman kepada Allah Rasulnya. Fasna' ma badalaka. Silakan lakukan apa yang kau kehendaki. Artinya mau bunuh kami silakan. Ya. Ketika Umar melihat adiknya berdarah, maka dia pun menyesal dan dia pun berhenti dari sikap kerasnya. Maka tenanglah jiwanya. Maka dia berkata kepada adiknya, "Berikan itu lembaran yang aku dengar tadi kalian baca." Ya, yang tadi saya dengar kalian baca. Aku ingin lihat apa isinya. Apa yang dibawa Muhammad sih? Umar adalah seorang yang pandai membaca dan nulis. Maka istrinya berkata, adiknya Fatimah berkata, "Inna nakhshaka 'alaiha." Kami khawatir kau akan merusak itu sahifah lembaran tersebut. Kata Umar, "La takhafi, jangan kau takut." Maka dia pun bersumpah dengan nama-nama Tuhannya, ya. Bahwasanya Umar akan mengembalikan sahifah itu kepada adiknya tersebut. Tatkala adiknya melihat kesungguhan Umar ingin baca sahifah yang berisi Al-Quran, adiknya mulai ingin agar Umar masuk Islam. Maka dia berkata, "Ya akhi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana ma'ruf dalam sirah Nabi, bahwasanya beliau di awal-awal Islam, ya, ketika Nabi mulai dakwah beliau, beliau sangat kencang terhadap Islam, ya. Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lahir di tahun gajah, Umar 13 tahun setelah itu. 13 tahun setelah itu, kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Al-Fairuz Al-Majusiyah. Nanti insyaallah akan kita sebutkan kisahnya. Jadi Umar lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 13 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras, ya, melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar putranya Umar, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik." Ya Allah, ya, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam, ya. Sangat benci kepada. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Sudah kita sebut tadi bahwasanya ibunya Umar adalah sepupunya Abu Jahal, ya. Amr bin Hisham bin Mughirah. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW kalau melihat Umar bin Khattab dan Abu Jahal, Rasulullah SAW berdoa, ya, mungkin Abu Jahal lagi bareng sama Umar ketika masih musyrik, Umar masih musyrik, maka Nabi berdoa, "Allahumma shdud dinaka bi ahabbihima ilaika." Ya Allah, kuatkanlah agamamu ya Allah dengan salah seorang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Kemudian akhirnya Nabi berdoa secara khusus kepada Umar, untuk Umar. Kata Nabi SAW, "Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassah." Ya Allah, ya, kuatkanlah, jadikan Islam khusus dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Di antara tanda-tanda bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan masuk Islam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ummu Abdullah Laila binti Abi Hathamah radhiyallahu taala anha. Istri dari seorang sahabat yang mulia bernama Amir bin Rabi'ah. Jadi Amir bin Rabi'ah bersama istrinya yaitu Laila, ya, Ummi Abdullah Laila, ingin berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, ketika itu suaminya Amir bin Rabi'ah sedang pergi. Apa kata Laila bintu Abi Hathamah? "Inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Kami benar-benar akan pergi menuju negeri Habasyah. Wa qad dhahaba Amirun fi ba'dhi hajatina. Suamiku Amir sedang pergi keluar, ada keperluan. Idz aqbala Umar bin Khattab, tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemuiku hatta waqafa alayya. Umar berdiri di depanku. Wa huwa ala syirki, dan dia masih musyrik ketika itu Umar bin Khattab. Qalat, kata Laila binti Abi Hathama, "Wa kunna nalqa minhu al-bala adzan lana wa shiddatan alaina." Kami terganggu oleh Umar selama
Ini kami diganggu oleh Umar, sikapi keras oleh Umar, ya. Tiba-tiba Umar berkata kepada dia, Laila bintu Abi Hazamah yang kunyahnya Ummu Abdullah. Maka Umar berkata, innahul intilaku ya Ummu Abdullah. Benar-benar kalian hendak pergi wahai Ummu Abdullah? Kata Ummu Abdullah, na'am. Iya, kami akan pergi. Wallahi la nakhrujanna fi ardillahi. Demi Allah kami akan keluar menuju bumi Allah yang lain. Adaitumuna wa qahartumuna. Kalian telah mengganggu kami, kalian telah menindas kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Sampai Allah berikan solusi bagi kami. Dia mengatakan, di mana kami enggak keluar? Gimana kami tidak harus terusir dari negeri kami sementara kalian mengganggu kami wahai Umar dan kalian menindas kami wahai Umar. Tiba-tiba Umar berkata, sahibakumullah, semoga Allah menemani perjalanan kalian. Subhanallah. Ajib, aneh. Umar yang terkenal sangat kejam kepada kaum muslimin tiba-tiba mendoakan kepada Ummu Abdullah dengan berkata sahibakumullah, semoga Allah menemani perjalanan kalian dalam hijrah kalian. Kata Ummu Abdullah ketika melihat Umar demikian, ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Aku lihat kelembutan dari Umar yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Tsumman sarafa, kemudian Umar pergi. Wa qad ahzanahu fima ra'a khurujuna, ya. Sepertinya kepergian kami meninggalkan kota Mekah menuju Madinah membuat dia sedih. Tidak lama kemudian datang suaminya Amir bin Rabi'ah. Kemudian aku berkata kepada suamiku, ya Aba Abdullah, wahai suamiku, lau ra'aita Umar anifan. Coba tadi kalau kau lihat Umar baru saja tadi, wa riqqatahu, kau akan lihat bagaimana lembutnya Umar. Wa husnahu alaina, bagaimana dia sedih karena kita ingin pergi. Akhirnya suaminya komentar, "Atami'ti fi islamihi wa isriku." Kau ingin dia masuk Islam? Qalat na'am, kata Ummu Abdullah, iya saya ingin dia masuk Islam. Apa kata Amir bin Rabi'ah? La yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Orang yang tadi kau lihat Umar bin Khattab tidak bakalan masuk Islam sampai himar bapaknya masuk Islam, sampai keledai bapaknya masuk Islam. Artinya sulit menurut Amir bin Rabi'ah orang seperti Umar masuk Islam karena begitu kerasnya dia terhadap kaum muslimin. Kata Ummu Abdullah, qala Amirun dzalika ya'san lima kana yara min ghilzatihi wa qaswati ala Islam. Suamiku putus asa dari Islamnya Umar karena melihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terhadap kaum muslimin. Ini riwayat yang sahih tentang bagaimana masuknya Umar atau awal dari kenapa Umar masuk Islam, ya. Adapun kisah yang masyhur ketika dia marah kepada adik perempuannya Fatimah, kemudian dia menampar adiknya sampai berdarah, ya. Kisah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena dalam sanadnya ada perawi yang bermasalah. Ini riwayat yang masyhur yang sering kita dengar. Ada perawinya, ya, yang bernama Qasim bin Utsman Al-Basri, ya. Ini perawi yang bermasalah, didhaifkan oleh para ulama. Sehingga sanad-sanad yang bercerita tentang kisah Islamnya Umar, di mana dia memukul adik perempuannya Fatimah sehingga berdarah wajahnya. Kemudian Umar membaca surah Thaha, akhirnya dia masuk Islam. Ini ada sebagian ulama mengatakan hadisnya semuanya dhaif, sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan karena datang dalam riwayat-riwayat yang lain saling menguatkan. Di antaranya Al-Baihaqi, dia mengatakan lahu syawahid katsirah, bahwasanya sanad tentang Islamnya Umar dengan karena membaca surat Thaha, ini ada syahid-syahidnya, penguat-penguatnya sehingga hadisnya menjadi hasan dan dihasankan oleh Az-Zailai dan juga dihasankan oleh Al-Aini, ya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaif. Adapun kisahnya saya akan bacakan meskipun dhaif, tapi saya akan sebutkan secara singkat. Intinya Umar sempat berfikir untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka menyebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama sahabat-sahabatnya di sebuah rumah, yaitu Darul Arqam, ya. Arqam bin Abil Arqam di dekat Sofa, dan sekitar ada 40 orang lelaki dan wanita yang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Bakar, ada Ali, ada Hamzah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan mereka belum pergi ke negeri Habasyah. Ketika itu Umar membawa pedangnya siap membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju rumah tersebut. Kemudian dia bertemu dengan seorang bernama Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi, ya, sama-sama dari Al-Adawi, sama-sama kabilahnya Umar. Dia juga masuk Islam tapi dia menyembunyikan Islamnya. Maka dia bertanya kepada Umar karena sama-sama dari Adawi, dia bertanya, "Engkau hendak ke mana wahai Umar?" Kata Umar, "Aku ingin membunuh orang ini, Sabi Muhammad yang telah keluar dari tradisi kita."
yang telah memporak-porandakan, memecah berai, mencerai-beraikan perkara kaum Quraisy dan telah saffaha ahlamana, telah membodoh-bodohkan orang-orang cerdas di antara kita. Wa abadinana, Muhammad ini telah mencela agama kita. Wa sabba alihatana, dia telah mencaci maki tuhan-tuhan kita. Fa aqtulahu, aku akan bunuh dia. Maka Nuaim berkata, wahai Umar, laqad gharratka nafsuka ya Umar, kau telah terpedaya dengan dirimu wahai Umar. Tidakkah kau lihat Bani Abdul Manaf, yaitu kabilahnya Nabi SAW, wa Bani Zuhrah, apakah Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah akan membiarkan engkau, kalau kau sudah bunuh Muhammad, kau akan dibiarkan berjalan di atas muka bumi? Enggak, mereka tidak akan biarkan kau, mereka akan menuntut balas atas kematian Muhammad kalau kau bunuh Muhammad. Afala tarju ila ahli baitiki fatukima amrahum, kenapa kau tidak dakwahi saja keluargamu? Ya. Kenapa kau tidak dakwahi saja, kenapa kau tidak luruskan saja keluargamu, kenapa ngurusin Muhammad? Dia Umar heran, wa ayu ahli baiti? Keluargaku yang mana yang harus aku luruskan? Qala ukhtaka Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Adikmu Fatimah dan suaminya yaitu iparmu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Ya. Al-Asyara al-Mubasysyiruna bil Jannah, 10 orang masuk surga, di antaranya Sa'id bin Zaid, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid. Dan ternyata adalah suaminya Fatimah bintul Khattab, saudarinya Umar. Mereka berdua telah mengikuti Muhammad. Ya. Dan mereka telah meninggalkan agama wahai Umar yang kau sedang berada di atasnya. Pergilah luruskan urusan mereka. Maka Umar pun berjalan menuju rumah saudarinya, ya, yaitu Fatimah. Ternyata di situ ada Khabbab bin al-Arat. Ya, Khabbab bin al-Arat sedang membawa sebuah sahifah, sebuah lembaran isinya surat Thaha. Kemudian dia pun bacakan surat Thaha kepada Fatimah. Ya, dan Khabbab sering datang kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada ayat turun kepada Nabi SAW, maka dia pun datang kemudian menyampaikan kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintul Khattab. Ya. Kemudian Nabi mungkin dia makan bareng mereka. Ya, Rasulullah menitipkan 2 orang kepada satu rumah agar makan bareng. Mereka saling perhatian di antara mereka. Tatkala Umar datang, maka Khabbab mendengar suara Umar, maka dia pun sembunyi. Ya. Dia sembunyi di salah satu ruangan kecil, ya. Maka Fatimah pun segera mengambil sahifah, mengambil lembaran, faja'alatha fakhidha. Kemudian dia meletakkan, sembunyikan di bawah pahanya. Itu lembaran tertulis surat Thaha. Maka Umar ketika masuk dia sempat mendengar bacaan Khabbab, tapi Khabbab sudah tidak ada. Ya. Kemudian Umar bertanya, "Ma hadzil hainama?" Apa ini bicara bisik-bisik? Allati sami'tuha indakum. Tadi saya dengar kalian ada bicara bisik-bisik. Ya. Kata mereka berdua, yaitu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, "Ma ada hadisan atahaddatsnahu bainana." Ini ngomong-ngomong di antara kami saja. Ya. Kemudian Umar berkata, "Fala allakum qad sabautuma." Sepertinya kalian berdua sudah keluar dari tradisi, sudah sabi, ikuti Muhammad. Faqala Sa'id bin Zaid, iparnya, dia berkata, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinika?" Bagaimana menurutmu kalau ternyata agama yang benar, kebenaran berada selain pada agamamu yang kau anuti? Maka Umar pun marah, Umar pun memukul Sa'id bin Zaid dengan pukulan yang kuat sehingga dia pun terjatuh. Dia terjatuh di tanah. Akhirnya Fatimah kemudian mencegah kakaknya, maka dia pun membela suaminya. Dia membela Sa'id bin Zaid agar Umar tidak terus memukulnya. Ya. Kemudian Umar pun mukul adiknya Fatimah sehingga akhirnya terkena kepalanya dan keluar darah, ya. Kemudian tatkala Umar sudah melakukan demikian, maka keduanya berkata, "Na'am qad aslamna." Benar kami berdua sudah Islam, wa amanna billahi wa rasulih. Kami telah beriman kepada Rasulnya. Fasna' ma badalaka. Silakan lakukan apa yang kau kehendaki. Artinya mau bunuh kami silakan. Ya. Ketika Umar melihat adiknya berdarah, maka dia pun menyesal dan dia pun berhenti dari sikap kerasnya. Maka tenanglah jiwanya. Maka dia berkata kepada adiknya, "Berikan itu lembaran yang aku dengar tadi kalian baca." Ya, yang tadi saya dengar kalian baca. Aku ingin lihat apa isinya. Apa yang dibawa Muhammad sih? Umar adalah seorang yang pandai membaca dan nulis. Maka istrinya berkata, adiknya Fatimah berkata, "Inna nakhshaka 'alaiha." Kami khawatir kau akan merusak itu sahifah, lembaran tersebut. Kata Umar, "La takhafi, jangan kau takut." Maka dia pun bersumpah dengan nama-nama Tuhannya, ya. Bahwasanya Umar akan mengembalikan sahifah itu kepada adiknya tersebut. Tatkala adiknya melihat kesungguhan Umar ingin baca sahifah yang berisi Al-Quran, adiknya mulai ingin agar Umar masuk Islam.
Maka dia berkata, "Ya akhi, innaka najis ala syirkik." Kau najis, kau di atas kesyirikan. Wa innahu la yamassuha illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Fakum faktasil, pergilah engkau dan mandi. Faqama Umar faktasal, kemudian mandi, kemudian diberikanlah sahifah tersebut kepada Umar. Maka Umar pun baca surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, hingga firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka lembutlah hati Umar, kemudian dia berkata, ma ahsan hadzal kalam wa akramahu. Sungguh indah perkataan ini, sungguh mulia perkataan ini. Ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalam an yu'bada ma'ahu ghairuhu. Tidak berhak disembah kecuali yang mengucapkan kata-kata indah ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Dulluni ala Muhammad. Kata Umar, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Tatkala Khabbab yang tadi sembunyi dengar Umar ingin ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Khabbab pun keluar. Dia berkata, "Abshir ya Umar, fa inni wallahi la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Gembiralah Umar, aku akan mengantarmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya demi Allah aku mengharap ya bahwasanya Allah memberi hidayah kepadamu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan engkau. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, jayakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Khabbab pun mengantar Umar ya agar Umar masuk Islam ya. Kemudian Nabi ternyata sedang berkumpul di Dar Arqam bin Abil Arqam di bagian bawah Bukit Safa, dan dia Rasulullah berkumpul dengan sebagian sahabat. Maka Umar pun bawa pedangnya, dia pegang pedangnya, kemudian dia berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengetuk pintu. Ya. Maka ada seorang sahabat dari dalam rumah mengintip. Dia melihat, Umar sedang memegang pedangnya. Maka dia kembali kepada Nabi, dia berkata, dan dalam kondisi ketakutannya, Rasulullah, ini Umar bin Khattab sedang menghunus pedangnya. Wa wajilal qaum, orang-orang pun khawatir karena mereka tahu Umar sangat hebat. Maka Hamzah berkata, paman Nabi yang sangat pemberani, "Malakum, ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Umar datang." Qala iftahu lahul bab, bukalah pintu untuknya. Kalau dia ingin kebaikan, kami akan berikan kebaikan kepadanya. Kalau dia ingin keburukan, kami akan bunuh dia dengan pedangnya. Ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, "I'dzan lahu," biarkan dia masuk. Mereka pun membukakan pintu, dan akhirnya Rasulullah SAW berdiri untuk bertemu dengan Umar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memegang menarik baju Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar tidak kuasa, akhirnya dia pun tersungkur di atas dua lututnya di tanah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, "Ma ja'a bika ya ibnal Khattab?" Apa yang membuat kau datang kemari wahai Umar? "Wallahi ma ara an tantahiya hatta yunzilallahu bika qari'ah." Menurutku kau harus berhenti dari semua ini Umar, kalau tidak Allah akan turunkan azab kepadamu. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li'umina billahi wa bi rasulih." Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa bima ja'a min indillahi, dan untuk beriman kepada apa yang datang dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian Umar pun bersyahadat, maka Rasulullah SAW pun bertakbir gembira dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi saya katakan tadi, kisah ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan ya. Sebagian mendhaifkan. Namun Umar masuk Islam ya. Umar ketika masuk Islam, ya, orang-orang Quraisy belum tahu. Maka Umar berkata, "Ayu Quraisyin anqalil hadis?" Siapa orang yang paling ember mulutnya, yang paling cepat menyebarkan berita? Qila Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ada seorang namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, dia paling cepat menyebarkan berita. Maka Umar pun pergi menuju Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maksudnya apa? Supaya berita tentang Islamnya tersebar di seantero kota Mekah. Maka Umar pun berjalan menuju orang ini, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, diikuti oleh Abdullah bin Umar, putranya. Ya, kata Abdullah bin Umar, aku pun mengikuti ayahku. Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. Waktu itu saya masih kecil, kata Abdullah bin Umar. Tapi aku tahu aku paham apa yang aku lihat. Ternyata Umar menemui lelaki tersebut. Umar berkata, "Ama alimta ya Jamil, anni qad aslamtu." Umar sengaja, "Jamil, kau enggak tahu saya sudah masuk Islam. Wa dakhaltu fi dini Muhammad, dan aku sudah masuk dalam agamanya Muhammad." Subhanallah, ternyata Jamil ma raja'u hatta qama yajurri da'u. Jamil tidak komentar. Begitu dengar Umar masuk Islam, dia kaget, dia berdiri,
Kemudian dia pun pergi sambil menggeret selendangnya, ya, saking kagetnya, dan Umar pun mengikutinya. Aku pun mengikuti ayahku, kata Ibnu Umar. Hatta idza qama ala babil masjid. Ketika dia sampai di pintu Masjidil Haram di Mekah, saraha bi a'la sautihi, maka Jamil ini yang mulutnya paling ember ini kemudian dia pun paling cepat menyebarkan berita, maka dia pun berteriak dengan suaranya yang paling besar, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wa hum fi andiyatihim haulal Ka'bah. Mereka sedang duduk nongkrong di pelataran Ka'bah, tempat nongkrongnya orang-orang Quraisy. Kemudian dia berkata, ala inna Umar bin Khattab qad saba. Ketahuilah bahwasanya Umar bin Khattab telah keluar dari tradisi nenek moyang kita. Maka Umar dari belakang bantah, kadzab, kau dusta. Walakinni qad aslamtu. Aku tidak saba, tapi aku Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fatharu ilaihi, maka orang-orang pun berdiri menuju Umar. Fama bariha yuqatiluhum wa yuqatiluna hatta qamat asy-syams ala ru'usihim wa nala minul ya faqa'ada. Mereka pun berkelahi sampai mereka pun letih dalam perkelahian tersebut, ya. Tatkala mereka sedang berkelahi, tiba-tiba ada seorang yang tua dari Quraisy datang, dia memakai jubahnya, memakai gaunnya, memakai kainnya, kemudian dia berdiri di antara mereka. Dia berkata, "Ma sya'nukum, ada apa dengan kalian?" Qalu saba Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah keluar dari agama kita, telah keluar dari tradisi nenek moyang kita. Dia berkata, "Fama, terus kenapa kalau dia ikut agama Muhammad?" Rajulun ikhtaru li nafsi amran famadza turidun. Dia sudah milih urusan dia. Kenapa terus kalian mau apa? Ya. Turiduna Bani Adi bin Ka'ab yuslimuna lakum sahibahum hakadha khallu anir rajul qala fataraku. Kalian ingin seluruh kabilah Bani Adi menyerahkan Umar kepada kalian? Ya. Enggak mungkin, sudah biarin aja dia. Kalian sangka kalau kalian membunuh dia kemudian akan dibiarkan, akan terjadi peperangan di antara kalian dengan kabilahnya Umar. Tinggalkan dia. Akhirnya mereka pun meninggalkannya, ya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah dia masuk Islam, maka kaum muslimin pun menjadi jaya dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Sungguh kami benar-benar jaya semenjak Umar masuk Islam, ya. Kenapa? Karena Umar sangat kuat, kemudian pemberani, ya. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, "Kana Islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran." Sungguhnya masuknya Umar ke dalam Islam adalah kemenangan. Wa hijratuhu nasran, hijrahnya dia ke Madinah adalah pertolongan dari Allah. Wa imaratuhu rahmatan, dan sungguhnya pemerintahnya adalah rahmat. Wallahi mastata'na an nusalli haulal baiti zahirina hatta aslama Umar. Demi Allah kami tidak mampu untuk salat di sekitar Ka'bah terang-terangan kecuali setelah Umar masuk Islam, ya. Setelah Umar masuk Islam, ya. Baik. Adapun keistimewaan Umar sangat banyak, saya akan bawakan, ya, tentang keistimewaan Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga, ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dibawakan Imam Bukhari dalam bab manaqib Umar, ya, tentang keutamaan Umar. Jadi Imam Bukhari membuat suatu bab tentang manaqib Umar bin Khattab, yaitu tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana naimun," ketika aku sedang tidur. Kita tahu bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu. "Ra'aituni fil jannah," aku melihat dalam mimpiku aku di surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita di sisi istana, di samping istana sedang tatawaddau. Ada yang mengatakan sedang membersihkan dirinya sehingga semakin indah, ya. Ada wanita cantik di samping suatu istana sedang membersihkan dirinya. Aku bertanya, "Liman hadzal qasr?" Ini istana siapa di surga ini? Ada perempuan cantik di sampingnya. Qalu li Umar. Kata mereka, ini istana milik Umar bin Khattab. Kata Nabi, "Fadzakartu ghairataka." Dalam mimpiku aku ingat tentang kecemburuanmu, hai Umar. Fawallaitu mudbiran, aku pun pergi meninggalkan wanita tersebut. Ketika Umar disampaikan, kita tahu mimpi Nabi adalah hak, wahyu. Maka fabaka Umar pun menangis. Wa qala, Umar berkata,
aghar ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Tidak ya Rasulullah. Artinya kata Umar, kenapa kau enggak masuk saja dalam istana tersebut ya Rasulullah? Enggak usah malu-malu dengan aku, enggak perlu ingat tentang kecemburuanku. Aku tidak akan cemburu kepada engkau wahai Rasulullah. Lihatlah ketika Umar diberi kabar ada istananya di surga, Umar menangis ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang dalil tentang Umar pasti masuk surga banyak ya. Ya. Seperti dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik gunung Uhud ya. Ini sudah kita sampaikan ketika kisah Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, "Uskun ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atasmu hanyalah seorang nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah ya. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaid bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Rasulullah sebutkan 10 orang semuanya di surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan mau surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis berkata, "Baina ana naimun syaribtu," yakni laban, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi, aku minum susu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta anzura riya yajri fi adfari." Aku minum susu sampai aku melihat riya itu kehilangnya dahaga, yaitu kalau kita habis makan kenyang ya. Kalau hilang rasa haus dalam bahasa Indonesia apa ya? Dalam bahasa namanya ri ya. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi hilangnya dahaga tersebut aku lihat, yaitu puas dalam minum tersebut. Aku lihat susu tersebut mengalir ke seluruh tubuhku sampai ke kuku-kukuku. Ya. Dampak minum susu tersebut. Tsumma nawaltu Umar, kemudian aku berikan kepada Umar sisa susu tersebut. Ya, jadi Nabi minum masih ada sisanya, Rasulullah kasih Umar dalam mimpinya. Para sahabat bertanya, ini maksudnya apa ya Rasulullah? Fama awal tahu ya Rasulullah. Ini mimpi Anda ya Rasulullah, takwilnya apa? Kata Rasulullah SAW, al-ilmu, ilmu. Artinya apa? Umar mengambil ilmu dari ilmu Nabi SAW. Karena susu yang diberikan oleh Nabi kepada Umar adalah susu yang diminum oleh Nabi SAW. Dia menunjukkan ilmu Umar murni dari Rasulullah SAW. Kita bagaimana Umar semangat nuntut ilmu ya. Sampai Imam Bukhari membuat bab at-tanawub fil ilm, bab tentang ganti-gantian nuntut ilmu. Ya, Umar sampai bergantian dengan tetangganya. Hari ini Umar nuntut ilmu, tetangganya bekerja. Besoknya sebaliknya, tetangganya nuntut ilmu, Umar kerja. Nanti ba'da Isya mereka saling sharing ilmu tersebut. Itu berkaitan dengan ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar, yantiqu bihi." Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau boleh ada seorang nabi setelahku, Umar yang jadi nabi. Umar yang menjadi nabi, saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Qur'an. Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah taala mengumpulkan riwayat-riwayat yang di mana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu, Allah turunkan ayat hijab. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mendengar Rasulullah menegur istri-istrinya, maka Umar pun datang kepada istri-istri Nabi. Umar mengatakan, "Wahai istri-istri Nabi, ya, jangan kalian ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berkehendak kalian diceraikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian digantikan dengan istri-istri yang lain." Akhirnya istri Nabi mengatakan, "Wahai Umar, Nabi sudah cukup menasihati kami. Apa kau perlu juga menasihati kami?" Ya.
ternyata Allah turunkan ayat, asa rabbu in talaqakunna ayyubilahu azwajan khairan min kunna. Dalam surat At-Tahrim, ternyata turun ayat, bisa jadi kalau Nabi menceraikan istri-istrinya, maka Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lain. Ternyata sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga misalnya ketika dalam perang Badar, ketika Nabi SAW sudah mengalahkan orang-orang Quraisy, kemudian Nabi tanya, apa yang saya lakukan dengan tawanan? Kata Umar, bunuh ya Rasulullah. Bunuh ya Rasulullah. Namun ternyata Nabi mengambil pilihan untuk menerima fidyah. Maka Allah turunkan ayat sesuai dengan pendapat Umar. Ya, maka nabi Nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard, dalam surat Al-Anfal, tidak pantas bagi seorang Nabi untuk menerima fidyah sampai dia benar-benar mengalahkan kaum musyrikin. Ini ayat cocok dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Contoh lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal dunia, pimpinan orang-orang munafik, Nabi ingin menyolatkan. Nabi datang dengan sebagian sahabat, ya, karena orang ini meninggal dalam KTP-nya Islam meskipun dia munafik, tapi terkenal dia orang munafik. Ketika Nabi datang kepada sahabat Nabi ingin salat jenazah, maka Umar pun menarik Nabi. Umar mengatakan, bukankah Allah melarang? Allah mengatakan, in tastaghfir lahu istaghfir lahu ala la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan fala yaghfirallahu lahu. Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, kau minta ampun untuk mereka atau kau tidak minta ampun untuk mereka, bahkan kau mintakan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Nabi SAW waktu itu membantah Umar, Allah kasih saya dua pilihan, tidak memintakan ampun atau mintakan ampun. Seandainya saya tahu memintakan ampun lebih dari 70 kali akan mengampuni Abdullah bin Ubay bin Salul, saya akan berdoa untuk dia. Maka Rasulullah pun salat, Allahu Akbar. Salat, para sahabat salatkan jenazah buat Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia meninggal dalam kondisi KTP-nya Islam. Ya, identitasnya Islam, dia munafik. Maka Allah pun tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala takum ala qabri wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kata Allah, janganlah kau salat kepada mereka yang meninggal dari orang munafik sekalipun, tidak boleh. Ya, ternyata Allah sepakat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang seperti ini banyak, bagaimana Umar bin Khattab begitu hebat, ilmunya begitu kuat, firasatnya sampai Allah menyepakati Umar, ya, ada banyak kali sampai Imam Suyuti mengatakan sekitar 20 kali. Bayangkan Allah sepakat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ini di antara ilmu Umar yang luar biasa. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar, ya. Dalam suatu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yaqul baina ana naim, ketika aku sedang tidur, ra'aitu nasa uridu alayya wa alaihim kumus. Ketika aku sedang tidur, aku lihat dalam mimpiku orang-orang dipaparkan di hadapanku. Dihadapkan, berkumpul di hadapanku, dan mereka memakai komis, memakai jubah mereka. Faminha ma yablughu thudiyya, di antara mereka ada yang komisnya sampai cuma di dadanya. Wa minha ma yablughu duna dzalik, ada yang komisnya sampai di bawahnya. Tiba-tiba wa urida alayya Umar, tiba-tiba di hadapanku ada Umar, wa alaihi qamisun yajurruhu, ternyata komisnya, jubahnya sampai panjang sampai Umar menggeretnya jubah tersebut. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, itu takwilnya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ad-din. Ad-din, yaitu agama Umar sangat kuat sampai baju tersebut diibaratkan dengan agama, sampai agama tersebut meliputi sekujur tubuh Umar sampai berlebihan di bawah kaki Umar. Dan ini luar biasa, menunjukkan agama Umar luar biasa. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat, tidaklah setan melihat engkau menempuh satu jalan illa salaka fajjan ghairu fajjik, kecuali setan akan cari jalan yang lain. Ya, setan akan cari. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini luar biasa, ya. Nah, kalau kita ada setan, mungkin setan malah datang menggoda. Ini Umar ada setan, setannya kabur, ya. Menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang agamanya kuat dan paling mengikuti, ya, Nabi SAW, dia keras dalam agamanya, ya. Oleh karena Nabi SAW pernah bersabda, arfa'u ummati bi ummati Abu Bakar atau Abi Bakar. Inna arfa'a ummati bi ummati Abi Bakar. Sungguhnya orang yang paling arfa ummati bi ummati Abu Bakar, orang yang paling lembut, umatku yang paling lembut kepada umatnya adalah Abu Bakar. Orang yang paling lembut Abu Bakar.
Wa ashadduhum fi dinillahi Umar, dan yang paling kencang dalam agamanya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah berkata, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang ini setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW beri wasiat khusus untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Bainama ana ala bi'rin anzi'u minha." Ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Ja'ani Abu Bakar wa Umar. Datang Abu Bakar dan Umar. Fa akhadha Abu Bakrin ad-dalwa, fa naza'a dhanuban aw dhanubain. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan dua ember, satu ember atau dua ember. Wa fi naz'ihi dha'fun. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita wallahu yaghfiru lahu, kata Nabi, semoga Allah mengampuninya. Kita ternyata memang benar khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Ya, khilafah Abu Bakar tidak lama. Abu Bakar tidak sempat melakukan banyak hal kecuali memberi kestabilan keamanan bagi masyarakat, dan luar biasa jasa Abu Bakar ketika itu, karena ketika Rasulullah SAW meninggal banyak orang-orang yang murtad, bahkan nabi palsu muncul seperti Musailimah al-Kadzdzab dan nabi-nabi palsu yang lainnya, kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Ya, kalau Abu Bakar tidak menstabilkan keamanan maka berbahaya bagi kaum muslimin tatkala itu. Namun karena cerdasnya Abu Bakar dan kokohnya Abu Bakar, akhirnya dia bisa menstabilkan keamanan kaum muslimin. Namun Abu Bakar setelah 2 tahun meninggal dunia. Kemudian thumma akhadha Ibnu Khattab. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab. Min yadi Abi Bakar, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Fastahalat fi yadihi gharban. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Ember tersebut yang kecil jadi besar di sisi Umar, di tangan Umar. Falam ara abqariyan minan nasi yafri fariyahu. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Fanaza'a hatta dharaban nasu bi'atan. Maka Umar pun mengambil air terus sampai orang-orang puas memberi minum kepada unta-untanya, sampai unta-untanya disuruh istirahat di kandangnya, ya. Dan ini isyarat bahwasanya Umar, ya, akan mengatur, bersiasat dalam mengatur negara dengan luar biasa. Sampai dalam satu riwayat Umar berkata, bagaimana adilnya Umar bin Khattab, beliau berkata, "Lau saqatat baglatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sayas'aluni lima lam tusawwi lahal arda ya Umar." Seandainya Umar di Madinah, kemudian di negeri Irak ada himar atau baglah itu silang, hasil silang antara himar dengan kuda, ya. Maka kalau ada seekor hewan yang terjatuh, maka Umar berkata, aku menyangka Allah akan bertanya kepadaku, kenapa kau tidak ratakan jalan di Irak wahai Umar, sehingga menjadikan hewan tersebut tersungkur gara-gara engkau. Menunjukkan bagaimana Umar merasa bertanggung jawab luar biasa dalam mengurusi pemerintahannya. Menurut saya, kisah Umar bin Khattab itu adalah salah satu bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Umar yang dulunya dikenal keras, bahkan sempat berniat membunuh Nabi Muhammad, justru akhirnya menjadi pilar kekuatan Islam. Hal ini membuat saya sadar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena masa lalunya. Siapa tahu orang yang hari ini kita pandang jauh dari agama, besok bisa jadi lebih taat dari kita. Umar juga mengajarkan bahwa keberanian dan ketegasan jika dibarengi dengan iman bisa menjadi kekuatan yang sangat mengangkat umat. Saya merasa di era sekarang kita butuh banyak meneladani sikap Umar, tegas dalam berprinsip, adil dalam memutuskan, rendah hati dalam hidup, dan selalu takut kepada Allah. Kalau sifat-sifat itu kita coba terapkan, insya Allah hidup akan lebih terarah, penuh keberanian, dan berpegang teguh pada kebenaran. Barakallahu fikum.